Maka seluruh penyakit fisik, selain saya sampaikan, kata kuncinya adalah bermula dari kolbu yang sehat. Kolbu yang sehat itu apa? Dia tidak banyak penyakit-penyakit hatinya. Cemburu, iri, segala macam, benci, dendam itu nggak banyak. Ada, cuman semua dinisbatkan kepada Allah. Bencinya karena Allah, marahnya karena Allah, seperti itu terus. Sehingga nanti Allah yang atur perasaan tadi. Kapan waktunya marah, kapan waktunya diam, kapan waktu cemburu gitu kan. Termasuk misalkan ibu-ibu nih yang suka cemburu. Lihat, kalau misalkan cemburu misalkan dengan suaminya atau apapun, lihat cemburunya itu urusannya Allah atau tidak. Kalau bukan urusan Allah jangan cemburu, ngapain cemburu, malah bikin dosa. Ya, dan itu kalau dibiarkan lama-lama jadi penyakit, ya, dan jadi penyakit yang nanti perginya ke kelenjar hormon. Sering saya sampaikan bahwa kita ini makhluk hormon, kita ini makhluk perasaan, ya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca doa anti baper, ya kan? Doa anti baper, kenapa? Paling susah, bukan, jadi dari seluruh anggota badan kita ini, Bapak sekalian, paling susah diatur itu apa? Hati. Paling susah diatur hati. Okay. Maka Aisyah pernah meriwayatkan bahwa salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ini, atau ya musarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik, kan begitu yang disampaikan Aisyah. Maka penyakit-penyakit seperti yang putus asa, tidak puas, pendusta, jahat, buruk sangka, munafik, sombong, takut, nipu, celah, sakit hati segala itu tuh menjadi bahan bakunya hati yang buruk tadi. Dan kalau dia sampai buruk, ya, kolbunya tadi, apa yang terjadi? Yang terjadi dia bisa menularkan pandangannya menjadi pandangan yang sifatnya hasad, berupa penyakit namanya ain. Hatta meskipun seandainya yang disampaikan itu baik, tapi muncul di situ ain, maka selesai urusannya. Contoh, saya kemarin ada, misalkan kita lihat anak-anak kita gitu kan, atau adalah anak orang gitu, tiba-tiba kata, lucu banget ya gitu ya. Kan kalimatnya baik, lucu gitu kan. Anak itu, memang lucu anak itu. Apa yang terjadi? Anak itu bisa terlempar ain dari orang tuanya tadi. Itu, padahal itu kalimatnya baik. Apalagi kalimatnya tidak buruk, tidak baik. Lebih parah lagi, terlempar di situ. Dan saya sudah pernah kena itu. Ya, karena sahabat-sahabat lu, bukan karena, sahabat-sahabat lu zaman lu juga pernah kena gitu kan. Ada seorang sahabat yang auratnya tersingkap, terus dipuji, auratnya maksudnya betisnya tersingkap gitu, terus ada yang muji. Gara-gara itu sakit dia. Ya, itu ainnya kayak begitu. Jadi yang luar biasa itu, kalau tahu siapa yang melempar ainnya, maka obatnya adalah ngambil air wudhu dari orang yang melempar ain, lalu dimandikan, dibasuhkan kepada orang yang kena ain. Kalau tahu, kalau nggak tahu, repot kan? Maka jangan. Jadi kalau kita lihat, kalau Anda lihat tulisan di gedung-gedung di Saudi gitu kan, atau mobil-mobil tulisan Masya Allah, Tabarakallah, itu tuh pelindungnya sebenarnya. Pelindung ainnya, ya. Jadi dalam Islam, ya, kalau ada sesuatu yang menurut kita bagus atau tidak bagus, maka puji Allah dulu, kembalikan itu kepada Allah dulu. Ya, kalau tidak terlempar dan tanpa sengaja, suka tidak suka, ya langsung terlempar ain itu. Saya 2 minggu waktu sakit, Masya Allah, nggak jelas sakitnya apa, nggak jelas sakitnya apa. Bayangkan itu setiap menjelang maghrib itu demam sampai isya. Isya menjelang malam itu sakit kepala dan cuma di bahu doang. Cek semua nggak ada apa-apanya gitu. Sembuhnya dengan apa? Umroh. Pergi umroh hilang dia. Maka hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Dan pandangan seseorang itu ya dengan pandangan yang tidak baik, maka apa yang terjadi tadi? Dia bisa melempar ain tadi. Ya. Dengan segala keburukan sifatnya tadi. Ya, keburukan sifatnya akhirnya membuat apa? Membuat orang lain bisa jatuh sakit. Jadi kalau kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka akan banyak dari umatku yang mati karena ain. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab.